Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Mengingat situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah PT secara normal di gereja, maka untuk hari ini kita laksanakan ibadah PT kita secara online. Dan untuk persembahannya nanti, adik-adik bisa kumpulkan dulu persembahannya itu di dalam amplop, dan amplopnya itu nanti bakal dibawa ketika kita sudah melaksanakan ibadah PT secara normal di gereja. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian pembuka kita diambil dari KNM 33, Terpujilah Allah hikmat yang besar. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bergantilah ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di ibadah online Persekutuan Teruna. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan dulu bacaannya dari Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, kita satu dalam doa dulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu selama minggu ini, di hari-hari belakangan ini di mana kami menghadapi pandemi corona dan kami harus stay di rumah kami masing-masing, berkegiatan di rumah kami masing-masing, bahkan juga merenungkan atau beribadah di rumah kami. Kini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Diamkan suara lain di hati kami dan biarkan hanya suara-Mu yang bergema di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, mari kita baca Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 yang pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh-sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan.
Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku ini dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Oke, tema kita minggu ini adalah Allah yang membebaskan, pembebasan mental dan spiritual. Pembebasan mental dan spiritual, adik-adik, lebih pada pembebasan diri kita dari konflik. Ada konflik hidup, banyak konflik itu, konflik sehari-hari, konflik antar suatu bangsa, konflik dalam jemaat, dalam teruna, dan dalam diri kita sendiri. Seperti contoh, kakak mau contohkan konflik Korea, ya, Korea Utara dan Korea Selatan misalnya. Konflik yang seperti kalau ada yang baca sejarah atau mungkin lihat video perang Korea, bagaimana sejarah mereka berkonflik, ya, dimana sejak selesainya Perang Dunia Kedua, Jepang angkat kaki dari Korea dan akhirnya Korea tidak ada yang memerintah di situ. Kemudian datanglah sekutu yang memenangkan perang, Rusia dari utara, sekutu Amerika dari selatan. Nah, mereka ketemu lah, datang untuk memperbaiki negara Korea ini, tapi ketemu, nggak bisa bersatu karena ya yang Rusia Soviet itu adalah komunis dan lain ideologi dengan Amerika. Nah, di titik pertemuan itu ya namanya lintang berapa? Lintang 38 Sampalson. Sampalson. Nah, disitulah titik DMZ-nya yang kita tahu sekarang, demilitarization zone, di mana ada Korea Utara, Korea Selatan. Nah, sejarahnya mengatakan yang tertulis itu sejak dikuasai oleh Rusia dan Amerika, ada dua ibu kota lah, dua kota besar, Pyongyang dan Seoul di Korea Selatan. Nah, tiba-tiba 15 Agustus tahun 45, setelah Jepang sudah menyerah kan karena bom atom, Korea Selatan pada 15 Agustus itu menyatakan merdeka. Nah, si Korea Utara tersinggung nih. Nah, dia tersinggung kok tiba-tiba menyatakan merdeka. Akhirnya sudah tersinggung, itulah mulai konflik dalam internal mereka. Yang awalnya mereka satu, konflik itu terjadi awalnya dari dalam. Nah, dipendam dan dia negatif. Si Korea Utara berpikir, ya sudah, kok tiba-tiba memisahkan diri. Awalnya kita kan satu Korea. Nah, akhirnya menyeranglah Korea Utara di tanggal 25 Juni 1950. Selama 3 tahun perang Korea, banyak korban, dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian karena statusnya hanya ngebreak aja, hanya di pause aja perangnya. Bilang ya sudahlah, break dulu ya, makan siang nih, mau pulang makan dulu. Kelamaan tuh makannya sampai sekarang, kelamaan ngebreak time-nya ke bawah, karena tapi nggak ada penyelesaian, konfliknya tertinggal di situ aja. Itulah, ambil contoh dari situ.
Kadang-kadang kita juga dalam diri kita, dalam hidup sehari-hari kita menghadapi konflik. Konflik yang paling kecil konflik dalam diri kita sendiri sih. Dari hati kita, memilih ini atau milih itu. Apakah mau ini, mau itu. Seperti yang kakak selalu bilang, di renungan-renungan kita di bulan-bulan yang lalu, konflik dari dalam diri kita adalah pilihan. Bangun tidur, mau tetap tidur atau mau bangun, mau beraktivitas, mau ke sekolah atau tidak, mau mandi atau mau tidak mandi seharian, itu pilihan. Konflik batin, konflik dalam diri kita, dan harus diselesaikan. Dalam konflik harus ada penengah, perlu sebuah penengah untuk mendamaikan konflik itu. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan, ya walaupun ngebreak itu, tapi PBB langsung hadir sebagai penengah supaya tidak terjadi korban yang berjatuhan lagi. Ya, itu masalah sejarah lah, masalah politik. Nah, konflik kita dalam sebagai anak-anak teruna, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus bersinar, memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar. Itulah konflik dalam diri kita. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Yang penengah kita, yang antara si setan dan si dua suara dalam diri kita nih, ayo, tidak, iya, tidak, iya, tidak. Nah, penengahnya yaitu bukan penengah ya membuat kita bijak, yaitu kita Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, dimana pada saat kita selalu berdoa, Roh Kudus yang datang dalam hati kita bersuara untuk agar kita bisa memilih yang mana pilihan yang diinginkan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kembali kakak ingatkan, seperti yang awal bulan kalau tidak salah, pada saat kita menerima ajaran, kita tahu ajaran yang sesat, ajaran yang bagus, yaitu ajaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali kakak ingatkan untuk konflik, walaupun kita dalam tidak bisa keluar kemana-mana, tapi kita tahu dengan kita berdoa kita tahu, oh, stay at home itu yang diinginkan Tuhan bagi kita, itu stay at home untuk sementara. Dengan adanya wabah virus ini yang berbahaya dan serius, Tuhan berbicara melalui pemerintah agar kita dihimbau supaya kita stay at home. Kita pasti bisa. Nah, konflik batin kita ya itu, pengen keluar, bete, gini gitu, mau gini mau gitu, semuanya berperang dalam hati kita, konflik antara keinginan ini dan itu. Tapi apabila kita selalu mengundang Roh Kudus, kita tahu yang mana kita butuhkan, utamakan apa yang kita butuhkan, kemudian mungkin kita bisa melakukan apa yang kita mau. Oke, sekian, saya rasa sudah cukup untuk renungan kali ini. Mari kita langsung lanjut dalam doa penutup. Doa penutupnya langsung disambung semuanya, doa sampai persembahan dan doa syafaat juga ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam renungan kali ini. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa mengatasi konflik dalam hati kami, dalam kehidupan sehari-hari kami, dan juga menjadi saluran sebagai orang yang bisa menengahi suatu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kali ini, berdoa untuk
kakak-kakak layan ataupun hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan pandemi ini harus melayani dari rumah dan tidak berkumpul di gereja. Berikan mereka semua hikmat-Mu dan kebijaksanaan agar bisa tetap melayani dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja-gereja di Indonesia yang dalam masa pandemi ini ada beberapa program-program gereja yang belum bisa dijalankan, khususnya untuk Pelkat PT Eklesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk program-program kami yang masih tertunda, sekiranya Tuhan juga mau menyertai dalam program yang akan datang, akan bisa dilanjutkan setelah pandemi ini selesai. Kami juga mau berdoa untuk Pak Pendeta, untuk semua komponen-komponen gereja. Kau memberkati kami, selalu berikan kami kekuatan. Terlebih dari itu, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi situasi ini ya Tuhan, di mana bangsa kami sedang berjuang melewati pandemi corona ini. Kuatkan kami sebagai satu bangsa, kuatkan kami agar kami tidak terpecah belah, agar kami dapat menyelesaikan konflik dari lingkungan kami, dari diri kami, dan lingkungan yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan selama kami ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati persembahan-persembahan itu ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja. Ya Tuhan, terima kasih semuanya. Kini kami akan melanjutkan kegiatan sehari-hari kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhikmat dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, untuk menyelesaikan ibadah pada minggu hari ini, mari kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau.